Sobat Ekonomi, kenalin, aku Dila Putri Shani Ramadhani dari kelas 12B2. Pernah kepikiran nggak duit negara kita itu asalnya dari mana? Dan dipakai buat apa aja? Nah, semua itu diatur dalam dua dokumen sakti. APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jangan cuma tahu APB-nya aja ya. Kali ini kita bedah tuntas APBN dan APBD. Check it out. Oke, mulai dari abang besarnya, APBN. Singkatnya, APBN itu adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Pusat yang disahkan oleh DPR. Ini kayak budget belanja bulanan kamu, tapi versi satu negara. Kenapa APBN penting? Karena punya 6 fungsi utama yang gak main-main. Yang pertama, otorisasi atau dasar negara belanja. Yang kedua, perencanaan, pedoman kerja pemerintah. Yang ketiga, pengawasan, alat cek dan recheck. Yang keempat, alokasi, dana dipakai untuk hal produktif seperti bangun jalan tol. Yang kelima, distribusi, keadilan, contoh subsidi beasiswa. Yang keenam, stabilisasi, menjaga ekonomi tetap calm. Contoh, menahan harga barang biar gak overheat. Selanjutnya, struktur APBN. Struktur APBN ada 3 bagian. Yang pertama, pendapatan negara. Asalnya dari mana? Jelas, 90% dari pajak, PPh, PPN, dan lain-lain. Sisanya dari PNBP, penerimaan negara bukan pajak, kayak hasil tambang, laba BUMN, dan tiket masuk tempat wisata. Yang kedua, belanja negara. Ini dipakai untuk gaji PNS, buat bayar utang wajib, buat subsidi listrik, dan yang paling besar, transfer ke daerah yang akan jadi APBD. Nah, sekarang kita pindah ke adiknya, APBD. Ini adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, kayak ke provinsi, kabupaten, kota. Kalau APBN ngurusin negara, APBD ngurusin daerah. Fungsi APBD sama persis kayak APBN, cuma skalanya lebih kecil, lebih fokus ke daerah. Tujuannya tentu saja meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah. Struktur APBD juga ada 3. Yang pertama, pendapatan daerah. Ada 3 sumber utama dan ini beda dari pusat. Yang pertama, ada PAD, pendapatan asli daerah. Ini pendapatan yang paling dibanggakan daerah. Dari mana? Dari pajak daerah. Pajak kendaraan, pajak hotel, ada juga retribusi, biaya parkir, izin bangunan, dan hasil BUMD. Yang kedua, pendapatan transfer. Ini adalah jatah dari APBN pusat yang kita kenal sebagai DAU, DAK, dan DBH. Ini porsi besar. Yang kedua, belanja daerah. Ini buat apa? Buat belanja operasi, gaji pegawai daerah, dan belanja modal. Bangun fasilitas daerah kayak sekolah, puskesmas, atau taman kota. Sekarang kita rangkum perbedaannya dalam table Canva. Ingat ini baik-baik. APBN disahkan oleh DPR, APBD disahkan oleh DPRD. APBN dominan dari pajak pusat dan PNBP, APBD dominan dari PAD dan transfer dari pusat. Gimana sih prosesnya? Prosesnya panjang. Dimulai dari rencana RAPBN atau RAPBD, dibahas bersama DPR atau DPRD, disahkan dan dilaksanakan. Ingat, harus sesuai prinsip, tepat sasaran, akuntabel, dan transparan. Kalau belanja lebih gede dari pendapatan, namanya defisit. Kalau defisit APBN, nutupinnya biasanya pakai utang. Kalau pendapatan lebih gede, namanya surplus. Jadi, ingat ya,
APBN mengatur uang negara secara keseluruhan dan APBD mengatur uang di daerahmu. Dua-duanya harus bekerja sama demi pembangunan. Sebagai warga negara dan warga daerah yang baik, tugas kita adalah ikut mengawasi agar uang negara nggak dipakai buat beli seblak, tapi buat bangun jalan. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga materi ini bermanfaat. Dadah!